بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا التقى وزدنا خشية فيك يا رب العالمين. أخواتي في الدين، عزنا الله وإياكم. Akhwat, ummahat, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar untuk semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga saudari-saudari sekalian, ibu-ibu, ummahat. Semoga senantiasa berada di atas nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, dan juga berada di atas keistiqomahan. Ahibati fillah, akhwati fiddin, azinallahu iyyakum. Sebelumnya kami minta maaf atas tertundanya pelajaran rutin kita yang harusnya dilaksanakan kemarin hari, karena qadarullah ada satu dan lain hal yang harus kita selesaikan segera sehingga ditunda dan bisa dilaksanakan pada petang hari ini. Kami mohon maaf kepada siapa yang tidak bisa hadir pada petang hari ini karena mungkin mereka sudah memiliki kegiatan, memiliki agenda-agenda yang lainnya, sehingga sedikit saja pergantian maka akan berubah semuanya. Dan tapi alhamdulillah, dengan Allah Subhanahu wa taala, pada petang hari ini kita kembali bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Masih seputar adab para pembaca Al-Quran di sebuah risalah yang Imam An-Nawawi rahimahullah taala tuliskan khusus untuk para pembelajar Al-Quran, para penghafalnya, dan umum untuk setiap kaum muslimin, agar tahu bagaimana cara bermuamalah, agar tahu bagaimana cara berinteraksi dengan kalamullah. Ahibati fillah, akhwati fiddin, azinallahu wa iyyakum. Tak bosan-bosan kita mengingatkan bahwasanya apa yang sedang kita pelajari ini adalah sebuah jalan kita untuk berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah salah satu bentuk ibadah. Sehingga kalau kita sadar bahwa ini ibadah, kalau kita sadar bahwa menuntut ilmu ini duduknya kita luangkan waktu kita untuk mendengarkan, hadir di majelis-majelis offline ataupun online, ini merupakan sebuah ibadah yang tidak pantas diperuntukkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal setiap kajian, di awal setiap pembahasan kita, di awal setiap pertemuan kita, ada baiknya kita memperbarui niat kita, melihat dan menilik sebenarnya apa yang menjadi tujuan kita, yang menjadi dorongan kita untuk hadir di majelis ilmu. Kalau hanya untuk mengisi absensi yang diwajibkan, kalau hanya untuk bertemu dengan teman-teman, kalau hanya untuk mengisi kekosongan saja, ada baiknya kita memilah dan memilih dan menghadirkan niat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus niat untuk mengangkat kebodohan dari diri, kemudian nantinya menyampaikan ilmu serta mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Niat sederhana ini kalau saja kita bisa hadirkan, walaupun nanti di niat-niat tersebut masuk juga mengatakan ini tidak menjadi masalah, tetapi tetap yang menjadi fokus utama dari niat tersebut ada mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan agar ilmu tersebut menjadi bermanfaat sehingga ilmu itu bisa mendekatkan diri orang yang hadir, para pembicaranya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ahbati fillah, akhwati fiddin. Kita sampai pada bab yang punya keterkaitan erat dengan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan ke-48. Pada pertemuan yang lalu, kita sempat singgung bahwa di antara bentuk kecerdasan seorang muslim, seorang mukmin adalah dia pandai memilah mana yang terbaik untuk dirinya, mana yang mendatangkan pahala-pahala besar. Seorang muslim cerdas itu adalah mereka yang paham dan tahu cara meraup pahala yang terbaik di antara banyak kebajikan-kebajikan yang lainnya. Yang akan kita bahas adalah lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membahas terkait manakah yang lebih baik, membaca Al-Quran secara sendirian atau membaca Al-Quran beramai-ramai dalam satu suara. Pada pembahasan kali ini, beliau mengangkat sebuah tema yang masih punya keterkaitan erat dengan berkumpulnya seseorang atau berkumpulnya satu kelompok kaum muslimin atau kaum mukminin dalam rangka membaca Al-Quran. Beliau memberikan judul Fasal fi idarati bil Quran. Berganti-gantian dalam membaca Al-Quran. Apa yang beliau maksudkan bergantian dalam membaca Al-Quran di sini? Beliau berikan definisinya, wa huwa an yajtami'a jama'atun yaqra'u ba'duhum 'asharan aw juz'an aw ghayra dhalik. ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ثم يقرأ الآخر وهذا جائز حسن وقد سئل مالك رحمه الله تعالى فقال لا بأس به. Sedikit kita mengulang beberapa pendapat para ulama terkait dengan membaca Al-Quran dengan satu suara pada selain proses belajar mengajar. Jumhur ulama mengatakan ini adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang diperbolehkan, terutama ketika dia di dalam proses belajar mengajar. Sedangkan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan juga beberapa pengikut madhabnya berpendapat bahwasanya ini perbuatan yang tidak berdasar, tidak memiliki dalil, dan tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Oleh karenanya, madhab Imam Malik mengatakan bahwa berkumpulnya satu kelompok orang, kemudian di dalamnya mereka membaca Al-Quran dengan satu suara, ini terlarang. Berbeda pada pembahasan kali ini, hampir seluruh para ulama bersepakat membacanya secara bergiliran, baik itu membacanya satu ayat, ataupun 10 ayat, atau satu juz demi satu juz, maka ini merupakan perbuatan yang boleh lagi baik. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang kita ketahui pendapatnya pada permasalahan berkumpulnya sekelompok orang untuk baca Al-Quran secara berjamaah, ya, beliau melarangnya. Pada pembahasan ini, berkumpulnya orang kemudian bergantian bacanya satu persatu, maka beliau mengatakan la ba'sa bihi, diperbolehkan dan tidak mengapa. Mengapa beliau berpendapat demikian? Pada berkumpulnya orang baca Quran satu suara tidak diperbolehkan, para ulama melihat bahwasanya Imam Malik rahimahullah ta'ala dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya, mereka berdalih bahwa ketika dibacakan bergantian, ada yang membaca dan ada yang menyimak. Sehingga fokus membaca dan mendengarkan Al-Quran itu terjadi dan tersempurnakan. Sedangkan kalau dibacakan dalam satu suara, suara orang tersebut akan berbenturan dengan suara teman yang lain. Sehingga tidak sampai maksud dari bacaan Al-Quran tersebut. Oleh karenanya, kita lihat pendapat beliau di masalah ini diperbolehkan membaca Al-Quran secara bergantian. Inilah pasal yang diangkat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala setelah menjelaskan permasalahan baca Al-Quran dengan satu suara dalam kelompok duduk berhalaqah. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa diperbolehkan untuk membaca secara bergantian di dalam sebuah majelis atau dalam sebuah halaqah, baik itu halaqah ta'lim, halaqah belajar mengajar, ataupun memang halaqah untuk membaca Al-Quran. Dan ini sering dilaksanakan oleh beberapa para salaf dan juga para masyaikh kita di sini. Terkadang kita ngumpul dalam satu acara itu bukan acara belajar mengajar, kan, tapi memang kegiatan-kegiatan santai, kan, tapi
ya, untuk menambah keberkahan dalam satu majelis, untuk menambah kebermanfaatan kita dalam satu majelis, ya, setiap orang membaca satu ayat, kemudian nanti mungkin ditafsirkan oleh syekh atau guru yang ada di sana, ataupun hanya sekedar membaca, kemudian mentadaburi setiap ayat-ayat yang dibacakan oleh saudara-saudara yang ada di majelis tersebut. Kemudian Imam rahimahullah ta'ala melanjutkan fasal selanjutnya, masih terkait dengan meraup pahala terbaik. Kalau pada pembahasannya, kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya salah satu pahala terbaik adalah membaca Al-Quran secara bergantian, akan tetapi dengan syarat-syarat bahwa tujuan dari dibacakan Al-Quran itu didapatkan. Yani mentadaburi Quran, kemudian istima' terhadap Al-Quran, itu terjadi, maka itu adalah merupakan pahala yang terbaik. Pahala membaca Al-Quran, kemudian mendengarkan bacaan orang lain dari Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan, faslun fi raf'is sawti bil qira'ah. Pasal yang menjelaskan tentang permasalahan mengangkat suara ketika membaca Al-Quran. Mana kiranya yang terbaik? Apakah membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara sehingga terdengar, atau merendahkan suara sehingga hanya bisa dinikmati oleh kita pribadi sendiri? Mari kita lihat apa yang beliau bahas. Hada fasl muhim, kata beliau. Ini penting sekali pembahasannya. Yanbaghi an yu'tana bih. Setiap para pembaca Al-Quran, setiap para pembelajar Al-Quran harus benar-benar memperhatikan masalah ini. Beliau mengatakan, ini i'lam annahu jaa'a haditsun katsirah fi as-sahih wa ghairihi dalatun ala istihbab raf' as-sawt bil qira'ah. Ketahuilah bahwasanya banyak hadis-hadis yang datang dari baik derajatnya sahih ataupun derajatnya di bawah sahih yang menunjukkan tentang disukainya, tentang dianjurkannya mengangkat suara di saat baca Al-Quran. Jadi banyak dalil yang menunjukkan yang terbaik itu baca Al-Quran dengan mengangkat suara. Akan tetapi, waja'at atharun dalatun ala istihbabil ikhfa'i wa khafdis sawt. Akan tetapi, di sisi yang lainnya, terdapat juga banyak athar, banyak dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya atau disukainya membaca Al-Quran dengan merendahkan suara. Bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menggabungkan dua permasalahan ini, dan bagaimana kita mentarjih atau menguatkan salah satu dari dua pendapat ini. Mari kita lihat. وَسَنَذْكُرُ مِنْهَا طَرَفًا يَسِيرًا إِلَى إِشَارَةً إِلَى أَصْلِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهِ. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasannya apa yang akan datang dari perbuatan para salaf dari Nabi Muhammad SAW dan juga yang lainnya terkait dengan membaca Al-Quran dijaharkan, dikeraskan, atau membaca Al-Quran dengan merendahkan suara. Sebelum kita melihat dan membaca apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala terkait dengan perbuatan serta perkataan para salaf, ada baiknya kita selesaikan dulu masalah perbedaan ini. Atau lebih tepatnya, kita gabungkan dua pendapat ini dan mengeluarkan pendapat yang menjadi mayoritas pendapat para ulama. Para ulama ketika mendapati banyak athar, banyak dalil yang menunjukkan diutamakannya membaca Al-Quran dengan keraskan suara, dan mendapati dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya ada dalil yang menganjurkan untuk merendahkan suara ketika membaca Al-Quran, maka mereka mengeluarkan satu pendapat. Yang perlu diketahui, ahbati fillah, dalam mengeluarkan satu hukum, ketika seorang mujtahid atau seorang faqih itu, seorang ahli ilmu itu sudah melihat keseluruhan dalil yang ada terkait dengan masalah tersebut, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, dengan ilmu yang mereka miliki, mereka menguatkan salah satu pendapat dan melemahkan yang lainnya, atau mereka menggabungkan di antara dua pendapat tersebut. Sekiranya memang dua dalil dan dua pendapat tersebut memiliki landasan dalil yang kuat. Mari kita lihat apa yang dikatakan para ulama dan bagaimana cara mereka menggabungkan dua pendapat ini. Para ulama menjelaskan, untuk menggabungkan dua pendapat ini, kita perlu melihat keadaan seorang pembaca Al-Quran. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Kenapa beliau menukilkan pendapat Al-Ghazali? Karena salah satu imam di mazhab Syafi'i, dan mazhab beliau adalah mazhab Syafi'i.
Wa tariqul jam'i bainal ahadits wal athar al-mukhtalifah fi hadha, dan cara terbaik untuk menggabungkan antara banyaknya hadis yang menunjukkan anjuran membaca Quran dengan mengeraskan suara serta dalil-dalil yang menunjukkan dianjurkannya untuk membaca Al-Quran dengan merendahkan suara adalah annal israr ab'adu minar riya, bahwasanya merendahkan suara tentu dia lebih selamat dan lebih memberikan keselamatan dari untuk membacanya dari masalah riya. Fahuwa afdal fi haqqi man yakhafu dzalika. Dia yakni mengeraskan merendahkan suara lebih utama untuk siapa? Untuk orang yang takut terjatuh kepada perbuatan riya. Fa illam yakhafir riya fal jahru wa raf'us shauti afdal. Jika dia tidak takut, masalah tidak takut ini bukan hanya masalah hati. Misalkan dalam proses belajar mengajar, ya memang di situ diharuskan membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara, maka tentu mengangkat suara ketika membaca Al-Quran itu lebih baik. Sehingga kita bisa memaknai dan bisa memahami perkataan fa'illam yakhafir riya, ketika dia tidak takut riya, artinya apa? Dia bukan pada posisi cuman dia aja yang baca Quran. Dia bukan di posisi dia menjadi sorotan orang ketika baca Quran. Kalau dia mengeraskan suara, orang akan mengalihkan perhatiannya kepada dia. Dia tidak dalam kondisi tersebut, maka yang terbaik adalah mengangkat suara. Kenapa? Karena ketika mengangkat suara, itu akan lebih mengenai hati, baik pembacanya sendiri, ataupun orang yang mendengarkan. Kenapa demikian kata beliau? Li'anna al-amala fihi akthar. Kenapa lebih baik untuk mengangkat suara ketika tidak ditakutkan terjatuh ke dalam riya? Dikarenakan perbuatan para salaf, dan juga perbuatan Nabi Muhammad SAW dengan cara mengangkat suara ketika membaca Al-Quran, itu lebih banyak. وَلِأَنَّ فَائِدَتَهُ تَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ. Dan juga faidah dari bacaan Quran ini bukan hanya untuk diri dia sendiri. Kalau dia bacanya dengan suara yang rendah, dengan suara yang lembut, maka faidah tersebut hanya untuk dirinya sendiri sebagai seorang membaca Al-Quran. Tapi kalau dikeraskan suaranya, maka manfaatnya bisa untuk orang lain yang mendengarkan Al-Quran. Wal muta'addi afdalu minal lazim. Setiap amalan yang memberikan manfaat lebih dan bukan hanya untuk individu saja, itu lebih baik dibandingkan amalan yang lazim dan faedahnya hanya untuk diri pribadi orang yang beramal tersebut. Ini merupakan kaidah besar dan harus dicatat oleh setiap para penuntut ilmu, dan ini harus difahami. Apa dia? Kaidah bahwasannya segala bentuk perbuatan yang mendatangkan manfaat lebih, bukan hanya untuk orang yang melakukan perbuatan baik tersebut saja, itu lebih dikedepankan dan lebih afdal dibandingkan apa? Dibandingkan ibadah yang dilakukan untuk diri sendiri. Apa contohnya selain dari membaca Quran dengan mengeraskan suara ini? Contohnya adalah apa yang tengah kita lakukan. Apa itu? Menuntut ilmu. Para ulama ketika mengkomparasikan antara atau memberikan perbandingan antara amalan sunnah dan juga amalan menuntut ilmu, manakah yang lebih baik? Para ulama sebagian besar mereka mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu lebih baik dibandingkan bertahun-tahun beramal dengan amalan sunnah yang hanya untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena kaidah ini. Apa kaidahnya? Al-muta'addi afdalu minal lazim. Bahwasanya setiap amalan kebajikan yang manfaatnya tersebut bukan hanya untuk pelakunya sendiri, itu lebih baik dibandingkan amalan kebajikan yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Dan amalan sunnah pahalanya untuk diri sendiri. Kita sholat malam di malam hari, kita berpuasa di siang hari. Untuk siapa pahalanya? Untuk kita sendiri, untuk orang yang melaksanakan amalan tersebut. Sedangkan menuntut ilmu, kita payah-payah bercapek-capek menuntut ilmu, kita tulis tuh ilmu yang kita dapatkan, kemudian nanti kita sampaikan kepada orang-orang terkasih kita. Kalau bisa jadi bahkan yang memiliki murid disampaikan kepada murid-muridnya, maka ini lebih baik ya dibandingkan amalan kebajikan hanya untuk diri sendiri. Wali'annahu yuqidhu qalbal qari. Dan alasan lainnya kenapa mengeraskan suara ini lebih diutamakan, dikarenakan kerasnya suara tersebut akan lebih menyadarkan atau membuat hati pembacanya itu bangun dan fokus. Wa yajma'u hammahu ilal fikri fihi. Dan ketika dibacakan Al-Quran tersebut dengan suara yang terdengar, yang keras, itu akan lebih membuat pembacanya tersebut
benar-benar fokus pada apa yang sedang dia baca. Kenapa? Selain dia membaca, dia berpikir untuk membaca, dia juga mendengarkan bacaan dia. Sehingga dia lebih fokus dan lebih bisa bahasanya itu mengumpulkan seluruh hatinya, mengumpulkan seluruh dirinya untuk baca Quran tadi. Nah, itu salah satu alasan mengapa mengeraskan suara ini lebih diutamakan. Wa yasrifu sam'ahu ilaih, dan juga memfokuskan pendengarannya. Wa yatrudun naum, juga menghilangkan ngantuk, menghilangkan tidur. Wa yazidu fin nasyat, dan lebih menambah semangat ketika membaca Quran itu dengan suara yang keras, suara terdengar akan menambah semangat. Karenanya kalau sedang ngantuk-ngantuk baca Quran, keraskan suara, perdengarkan untuk diri sendiri. Kalau bisa agak keraskan suara pada tempat yang memang orang sedang baca Quran semuanya, maka keraskan suaranya. Kenapa? Dia lebih membuat kita lebih bersemangat, menghilangkan, menjauhkan ngantuk dan lain sebagainya. Wa yuqidhu ghayrahu, dan juga kerasan suara ini bisa membangunkan orang yang ada di sekitar kita. Min naimin wa ghafil, baik itu orang yang tengah tertidur atau orang yang sedang ngantuk-ngantukan, ketika dibacakan suara dengan suara keras, dia bangun, dia sadar. Atau orang yang lalai, yang tengok sana, cilenguk, tidak fokus pada apa yang sedang dibacakan, ketika dikeraskan suara, dia akan fokus. Oh, ini ayat yang sedang dibaca. Oh, ini maknanya. Ini salah satu faedah mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan, yang Imam Nawawi qalu, فمهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل وإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر. Ketika kita mengetahui ini alasan kenapa membaca Al-Quran dengan meraskan suara itu lebih baik pada asalnya, dikarenakan banyaknya faedah yang bisa didapatkan, maka ketika kita meniatkan semua tadi dengan niatnya untuk supaya kita lebih semangat, supaya orang yang di samping kita lebih terjaga, supaya berkah dari Quran ini lebih luas, maka semakin banyak niat itu kita bangun di dalam diri, maka pahalanya tentu akan lebih banyak. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah taala melanjutkan, walihadza qulna, oleh karenanya pendapat kami, kata beliau, al-qira'atu fil mushafi afdal fa hadza hukmul mas'alah. Karenanya kami berpendapat bahwasanya membaca Al-Qur'an dari mushaf itu lebih utama dan lebih baik. Kenapa? Karena itu yang mengundang kita membaca Quran dengan suara yang jahar, dengan suara yang dikeraskan. Ini pendapat Imam Ghazali. Wa mal atharul manqulah fa katsirah. Adapun athar atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal itu, mengeraskan suara ketika membaca Quran itu ada banyak. Dan yang akan kita sampaikan dan akan kita bacakan ini adalah beberapa perbuatan dan juga perkataan para salaf, baik itu Nabi SAW dan juga generasi-generasi setelahnya, terkait mengeraskan suara dan atau merendahkan suara ketika baca Al-Quran. Mari kita lihat apa saja. Sabata fi sahih, di dalam sahih Bukhari dan juga Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, ma adzina Allahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanus saut yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Yang punya kitab, yang punya buku, kasih itu garis bawah, yajharu bih. Ya. Di sini mautinus syahid. Jadi dalam setiap dalil itu ada yang menjadi pokok bahasan. Mana dari dalil tersebut yang menjadi pokok bahasan dari yang sedang kita berikan dalil. Dalam masalah jahar bis shaut ini, mengeraskan suara ini, syahidnya mana yang menjadi dalil? Oh, ini loh dalil yang menunjukkan bahwasanya lebih baik untuk mengeraskan suara ketika baca Quran. Dalil syahidnya mana? Yataghanna bil Qur'ani yajharu bih. Ini syahidnya. Ya, jadi ketika kita melihat para ulama itu berdalil dengan satu dalil, kadang dalam satu permasalahan terkadang dalil yang beliau sebutkan itu syahidnya tersebut hanya satu atau dua kata, ya. Tapi hadisnya panjang sekali. Contoh, mungkin sebagian besar antum sudah pernah belajar hadis Jibril, ya. Hadis Jibril yang menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan, ya. Banyak di panjangnya hadis tersebut, para ulama seringkali berdalil dengan permasalahan ihsan, dalam masalah ihsan, apa itu ihsan dan sebagainya, dengan hadis Jibril ini. Dan mereka menukilkan seluruh hadis Jibril dari awal sampai akhir. Padahal di dalam hadis Jibril ini banyak permasalahan.
dan menjadi syahid dan menjadi pokok bahasannya adalah perkataan Rasulullah SAW, al-ihsanu an ta'mala amalan alanu la subhanallah. Bahwasanya ihsan itu adalah ketika engkau beramal seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihatmu atau engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada permasalahan ini saja. Ya. Kan tapi para ulama ketika berdalil dengan dalam masalah ihsan, mereka mengeluarkan hadis Jibril ini dari awal sampai akhir. Itulah pentingnya kita belajar kemudian mengetahui di mana letak fokus dari pembahasan tersebut. Dalam masalah ini, yajharu bihi merupakan syahid yang menjadi dalil untuk disunnahkannya, dianjurkannya membaca Al-Quran dengan bacaan suara. Ada banyak masalah di sini. Salah satu permasalahannya juga yang ada dalam hadis ini adalah yataghanna bil Quran, masalah memperindah bacaan Al-Quran, mengiramakan Al-Quran, dan apa maksud yataghanna di sini. Nanti akan kita dapatkan dalil yang sama dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam pembahasan yang lain. Dalilnya sama, ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyin hasanus surati yataghanna bil Quran yajaru bih. Dalilnya sama, akan tapi permasalahannya berbeda. Kenapa? Kadang satu dalil itu atau satu kali ucapan Rasulullah SAW itu banyak mengandung hukum-hukum, dan kita harus pandai, terutama para pelajar harus tahu cara menarik kesimpulan dari sebuah dalil dan mengetahui di mana letak syahid atau objek dari satu hadis sehingga dia bisa dijadikan dalil. Dalil ini, hadis ini menunjukkan bahwasanya yajharu bih, artinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendengarkan lebih mendengarkan ke ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanus shawt. Allah Subhanahu wa taala tidak mendengarkan secara seksama, dan sam'nya Allah Subhanahu wa taala yaliqu bi jalalih. Cara mendengarnya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan segala kesempurnaannya dan tidak sama sekali dengan pendengaran makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendengarkan pada sesuatu lebih ia dengarkan dibandingkan bacaan seorang nabi yang suaranya bagus, yataghanna bil Quran, membaca Al-Quran, yajharu bih, dan dia mengeraskan bacaannya dengan bacaan, mengeraskan bacaan Al-Quran yang sedang dia baca. Ini dalil yajharu bih. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya yang lebih utama dan mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran. Wa ma'na adina, kata Imam Rahimahullah taala, istama'a wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. Apa makna Rasulullah Subhanahu wa taala mendengarkan? Apa maknanya? Kata beliau di sini, isyaratun ila ridha wal qabul, merupakan isyarat tentang ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang membaca Quran ini dan penerimaannya kepada amalan yang sedang dilakukan oleh nabi ini. Artinya, orang yang bagus suaranya, kemudian yataghanna bil Quran, yajharu bihi, mengeraskan bacaan Al-Quran, kemudian dia memperindah bacaan Al-Quran tersebut, maka akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan lebih mendekatkan kepada pengkabulan setiap amalan. Kemudian dalil yang lainnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari adalah seorang qari, seorang hafiz, seorang yang Rasulullah SAW suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari lisan beliau. Kenapa? Karena suara Abu Musa Al-Asy'ari ini adalah suara yang indah. Dan kita sudah pernah bahas cerita tentang Abu Musa Al-Asy'ari dan malaikat yang turun mendengarkan bacaan beliau radhiyallahu taala anhu pada kitab yang sebelum ini. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, "Ya Aba Asy'ari, laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud." Wahai Abu Musa, Masya Allah, engkau sudah diberikan salah satu dari mizmar itu seruling, ya, atau kalau bahasanya cengkok, suara yang indah, di antara suara indahnya Daud alaihi salam dan juga keluarganya, ya. Kenapa kita memaknakan mizmar ini dengan seruling? Karena seruling itu bersuara indah, kan, tapi jelas itu merupakan alat musik yang diharamkan. Mizmar di sini adalah sebuah alat, ya, seperti seruling itu, dan biasanya digunakan oleh orang Arab untuk mendefinisikan sesuatu yang indah, suara yang bagus. Misal, ketika dikatakan mizmaran min mazamir ali Daud, artinya bacaan Al-Quran yang bagus diberikan istilah dengan mizmar, serulingnya keluarga Daud. Sedangkan mizmarus syaitan atau serulingnya syaitan adalah musik-musik yang didendangkan oleh orang-orang yang diharamkan untuk bermusik. Jadi seluruh kaum muslimin diharamkan untuk mengeluarkan musik dan sebagainya, maka ini merupakan mizmar min mazamir syaitan.
Dari hadis ini kita mendapatkan satu dalil lagi tentang disunahkannya atau diutamakannya membaca Al-Quran dengan dikeraskan suara. Dari mana? Terkadang tidak nampak langsung ini. Tidak nampak, oh mana nih, nggak ada kalimat jahar, tidak ada kalimat rafa'a, tidak ada kalimat mengangkat suara, tidak ada kalimat menjaharkan suara. Dari mana? Dari perkataan Nabi Muhammad SAW, ya Aba Musa. Dan Rasulullah SAW tidak mungkin beliau SAW berpendapat dan menyatakan pernyataan ini kalau saja Abu Musa al-Ash'ari merendahkan suaranya ketika baca Quran. Bisa difahami? Dari mana ini menjadi dalil bahwasanya mengangkat suara lebih afdal, dan ini yang dilakukan oleh para salaf. Dan ini dilakukan Abu Musa al-Ash'ari. Dari perkataan Nabi. Bagaimana Nabi SAW bisa berkomentar terkait suara Abu Musa kalau seandainya Abu Musa al-Ash'ari tidak mengangkat suaranya? Tentu ini merupakan dalil bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari mengangkat suaranya ketika membaca Al-Quran. Dan juga sebagaimana hadis yang sudah pernah kita sampaikan tentang bahwasanya malaikat Jibril itu datang mendengarkan bacaan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai kuda yang berada di kandangnya tersebut meringkik. Nah, datangnya malaikat itu dalam bentuk yang wallahu a'lam bentuknya, dan tapi membuat takut anaknya. Ya, sehingga Musa Asy'ari menghentikan bacaan Al-Qur'annya tadi. Ya, ini menunjukkan Abu Musa Asy'ari mengangkat suaranya sehingga bisa didengarkan oleh para malaikat dan juga didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu asyaddu adzanan ila ar-rajuli hasanil shaut bil Qur'an min sahibil qainati min qainatihi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mendengarkan kepada orang yang mengangkat suaranya dan memperindah suaranya di saat membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan juga selanjutnya dari Abu Musa lagi, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'rifu aswata rifqatil asy'ariyyin bil-lail hina yadkhulun wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil-Qur'an bil-lail wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin-nahar." Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya aku mengetahui di mana kediaman suku atau kabilah Asy'ariyin dari Abu Musa al-Asy'ari dan keluarganya yang berkumpul dan kabilahnya berkumpul pada satu tempat. Ketika malam, di saat tidak ada penerangan, aku bisa tahu, oh ini adalah kediaman kabilah Asy'ariyin. Dari mana? Dari bacaan suara Al-Quran yang mereka baca di malam hari, dan mereka mengangkat suara ketika membaca Al-Quran. Ini merupakan dalil lagi. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengetahui kediaman atau posisi dari kabilah Asy'ariyin ini, keluarganya Abu Musa al-Asy'ari ini, dari mana? Dari suara bacaan Al-Quran yang mereka angkat di malam hari. Selanjutnya dari Bara bin Adib, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Zainul Qur'ana bi aswatikum." Indahkanlah atau hiasilah bacaan Al-Quran kalian dengan suara kalian. Artinya apa? Dengan mengeraskan suara dan juga dengan memperhatikan kaedah-kaedah tajwid. Artinya baca Quran dengan sebagaimana diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud dari Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau sami'a dhajjata nasin fil masjid yaqra'una al-Qur'an wa qala tuba li haula kanu ahabban nasi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mendengar suara berisik di dalam masjid, suara yang gemuruh di dalam masjid, dikarenakan orang-orang di dalam masjid tersebut membaca Al-Qur'an. Lantas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, berbahagialah mereka berada dalam masjid ini yang mengangkat suaranya untuk membaca Al-Qur'an. Kanu ahabban nasi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan perbuatan mereka ini mengangkat suara membaca Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua dalil-dalil ini, apa kata Imam Nawawi rahimahullah taala memungkasi pembahasan ini, wa fihi itsbatul jahri ahaditsun katsirah. Semua masalah ini, semua yang tadi kita sampaikan merupakan dalil yang menunjukkan diutamakannya membaca Al-Quran dengan suara jahar. Lihat, perbuatan Rasulullah SAW, perbuatan para sahabat, perbuatan juga para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan seluruh salaf, mereka asalnya mengangkat suara untuk membaca Al-Quran itu lebih diutamakan, dikarenakan alasan-alasan yang sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pada paragraf-paragraf yang sebelumnya. Sekarang kita berpindah pada dalil dan juga perbuatan-perbuatan para sahabat, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang mereka merendahkan suaranya. Wa amal atharu 'anis sahabah wat tabi'in wa aqwalihim fa akthar. Wa hadha kullu fi man la yakhafu riya'a wal i'jaba. Menimpali semua dalil yang tadi kita sebutkan, yang sudah kita sebutkan, ya.
adalah untuk mereka-mereka yang tidak takut ria, tidak takut ujub, ya, dan juga tidak sampai menyakiti orang atau tidak sampai mengganggu orang yang lain. Wala yu'dhi jama'atun yulabbisu 'alaihim salatahum wa yukhallit 'alaihim. Ini pembahasan yang cukup penting. Pendapat atau dianjurkannya, lebih utamakannya membaca Al-Quran dengan mengangkat suara, ini dalam keadaan yang pertama tadi, dia tidak takut ria, tidak takut ujub, kemudian tidak sampai mengganggu orang lain, terutama mereka yang tengah sholat. Telah datang riwayat yang menjelaskan bahwasan dilarang mengangkat suara di saat ada orang lain yang baca Al-Quran di sebelah, yang sedang sholat di sebelahnya, sebagaimana nanti yang akan kita dengarkan. Fadil A'mash qal dakhaltu ala Ibrahim wa huwa yaqra' bil mushaf fasta'dhana alayhi rajulun faghatah wa qala la yara hadha anni aqra'u kulla sa'ah. A'mash mengatakan, satu ketika aku masuk ke rumah atau kediaman Ibrahim bin Adham, yakni seorang tabi'in, wa huwa yaqra'u bil mushaf. Dan ketika aku masuk, kata A'mash, Ibrahim ini sedang baca Al-Quran, ya biasa saja. Fasa'dana 'alaihi rajulun. Kemudian tiba-tiba di saat kami sedang berada dalam kediaman beliau, ada orang ingin masuk juga, ingin masuk ke rumah beliau. Faghatahu. Kemudian beliau menutup mushafnya dan berhenti membaca Al-Quran. Apa alasannya? Hatta la yara hadha anni aqra'u kulla sa'ah. Jangan sampai dia melihat aku membaca Al-Quran ini setiap waktu. Ini dalil, ini menunjukkan bahwasannya terkadang pada satu keadaan, dan kita mengetahui masing-masing keadaan tersebut, terkadang kita harus menjaga hati kita sehingga tidak terjatuh kepada perbuatan riya, perbuatan sum'ah, perbuatan ujub, dan sebagainya. Ketika A'mash masuk, Ibrahim masih melanjutkan bacaannya. Kenapa? Karena beliau tahu bahwasanya A'mash ini alim, sudah tahu, biasa. Ya, sudah tahu bahwasanya ini merupakan suatu kewajiban. Sedangkan datang orang lain masuk, Ibrahim langsung tutup mushaf. Seakan-akan tidak baca Quran. Kenapa? Karena beliau takut orang mengetahui bahwasanya beliau membaca Al-Quran setiap waktu. Ini menunjukkan terkadang pada satu keadaan kita bisa jadi diharuskan untuk menutup bacaan Al-Quran kita atau merendahkan suara kita di saat baca Quran. Terutama ketika riak atau riak ujub itu sudah muncul di hati kita. Misalkan di masjid kita baca Quran, kemudian dengan bacaan yang kita jaharkan, kita keraskan suara kita, kemudian kita melihat orang sudah mulai itu duduk di samping dan sebagainya, kemudian kelihatan tuh sama kita bahwasanya mereka tuh benar-benar menikmati bacaan kita, dan sudah mulai di hati kita tuh gejolak-gejolak untuk memperindah bacaan, semakin memperbagus, memfasihkan bacaan kita, makharijul hurufnya semakin dibaguskan. Berhenti, stop. Jangan sampai itu memakan setiap amalan kita. Dengan catatan, jangan menjadikan perasaan-perasaan tadi alasan untuk berhenti. Kenapa? Tarkul amali khaufan minar riya fahuwa riya. Bahwasanya menunggalkan amalan, tidak mau beramal, enggan beramal dengan alasan takut riya, takut ujub, itu ya. Itu riya. Kenapa? Nah, karena kemudian tidak mau baca Quran lagi, ada karena ada orang. Alasan takut riya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan hal ini. Ini hal-hal yang bedanya sedikit sekali. Pembeda antara riya, ujub dan sum'ah, dan juga menjaga hati ini sangat-sangat halus. Maka kita dituntut untuk benar-benar memahami masalah ini. Kita dituntut untuk benar-benar paham keadaan hati kita, dan kita mengetahui keadaan diri kita masing-masing. Kemudian واستدلوا لهؤلاء بحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. Ini merupakan dalil yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam masalah diutamakan yang bacakan secara sir, karena lebih selamat dari riya atau dari hal-hal yang dapat mengotori amalan. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang baca Al-Quran dengan jahar, dengan menahan suara, perumpamaannya sebagaimana seorang yang menunjukkan sedekahnya. Sedangkan orang yang merendahkan suaranya ketika baca Quran adalah seakan-akan dia bersedekah secara sembunyi. Maknanya adalah bahwasanya orang yang bersembunyi dalam baca Al-Quran, tidak mengeraskan suaranya, lebih baik minalladzi yajharu biha, dibandingkan orang yang mengeraskan suaranya.
lianna sadaqatus sir afdalu 'inda ahli ilmi min sadaqatil alam, min sadaqatil alaniyah. Kenapa lebih baik? Dikarenakan permisalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwasanya sedekah secara sembunyi-sembunyi, berinfak secara sembunyi-sembunyi lebih baik di mayoritas para ulama dibandingkan sedekah secara terang-terangan. Kemudian beliau melanjutkan, wa innama ma'na hadzal hadits inda ahli al-ilm likay ya'mana ar-rajulu min al-'ujub, li'anna alladhi yusirru bil 'amal la yukhafu 'alayhi min al-'ujubi kama yukhafu 'alayhi min 'alaniyatihi. Maksudnya dalam masalah ini adalah apa yang disampaikan oleh ahli ilmu. Kenapa membaca Quran secara sir, secara rendah suara lebih utama dibandingkan mengeraskannya? Agar seseorang tersebut aman dari riya, aman dari ujub. Dikarenakan siapapun yang berusaha untuk menyembunyikan amalnya, tentu dia akan lebih jauh dari ujub, dari riya, dibandingkan mereka yang menunjukkan terangan menunjukkan mujtama'in ta'akkad istihbabu jahri lima qaddamnah wa lima yahsulu fihi min naf'i ghairi wallahu a'lam. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taala, bahwasanya setelah kita melihat dalil-dalil dan juga perbuatan para ulama, ya para salaf, ya ada yang mengeraskan suaranya, merendahkan suaranya. Ini kembali pada kesimpulan yang di awal tadi kita sebutkan, bahwa kalau siapa yang takut riya, takut ujub, ya lebih baik dia merendahkan suaranya. Sedangkan ketika dia tidak takut atau memang dalam kondisi memang orang semuanya menjaharkan suaranya, ya maka dia lebih baik untuk menjaharkan dan menjelaskan, mengangkat suaranya. Nah, kiranya ini pembahasan yang bisa kita bahas pada petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang singkat ini bermanfaat, pertemuan singkat ini menjadi pertemuan yang bermanfaat untuk kelak kita bisa amalkan, ya. Sekali lagi kami memberikan satu catatan penting, bahwasannya di antara bentuk kecerdasan seorang muslim adalah dia pandai memilah keadaan dan memilih amalan yang terbaik untuk keadaan tersebut. Dalam masalah ini kita lihat dan perhatikan diri kita. Kalau kita butuh kesendirian, kalau butuh untuk mentadaburi dan benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal, ya udah, kita berada di tempat yang sepi, kemudian kita baca suara dengan menahan suaranya sehingga kita dengarkan bacaan kita, itu akan lebih baik. Kalau kita berada di tengah-tengah keramaian, kemudian kita baca Quran dengan suara keras, ya akan mengundang perhatian orang, kemudian kita muncul di hati kita riya, ujub, oh saya lebih baik, saya lebih hebat dan sebagainya. Maka lebih baik kita untuk merendahkan suara sehingga hanya bisa didengarkan oleh diri kita sendiri. Allah taala alam. Wassalamualaikum Muhammad. Kami cukupkan sesi materi pada petang hari ini sampai di sini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Di sisa waktu kita berikan kesempatan untuk siapa yang memiliki pertanyaan, terutama pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bab. Kami kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustazana Huzaifah Ali Akbar BA Hafizullah Ta'ala, yang mana baru saja telah sama-sama kita dengarkan faedah ilmu yang berkaitan dengan kajian kita pada sore hari ini. Dan kami persilakan kepada ummahat wa akhwat yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, kami persilakan untuk raise hand. Silakan ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada Ustaz. Baik, Ukti Ika Puspita Ria Pertiwi, tafadholi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana hukumnya bagi seorang wanita, ya Ustaz, untuk menjaharkan suaranya dalam baca Al-Quran? Semisal kita di rumah kan, apalagi di saat kita belajar untuk memperbaiki huruf-huruf Al-Quran itu supaya lebih bersemangat, rasanya kita kan terkadang menjaharkan suara, di mana suara wanita itu kan juga menjadi salah satu hal yang harus dijaga ya Ustadz ya. Terkadang kita tidak tahu apakah ada yang lewat di luar rumah atau bagaimana gitu Ustadz. Itu yang ingin pertanyakan Ustadz, mohon pencerahannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ini pertanyaan yang bagus dan penting untuk sama-sama kita perhatikan, terutama antunna, para akhwat, para wanita. Perlu perhatikan bahwasanya suara antunna, suara akhwat terutama, adalah sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah. Kita tidak mengatakan
yang merupakan aurat, karena mengatakan suara perempuan adalah aurat butuh kepada dalil-dalil yang kuat dan tegas. Paling tidak, mengangkat suara untuk para wanita adalah terlarang, terutama ketika suaranya tersebut mendayu-dayu. Ini merupakan larangan dari Al-Quran itu sendiri. Ya, kenapa demikian? Karena ditakutkan ada orang yang mendengar sehingga terfitnahlah ia dengan suara wanita tersebut. Dan antum sama-sama harus yakini dan sadari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan syariat yang demikian, terlarangnya suara wanita itu terdengar, kecuali adalah untuk menjaga antum itu sendiri. Ini merupakan keindahan syariat Islam, bagaimana Islam itu benar-benar menjaga para wanita. Jangan sampai ada di antara antum yang berbicara bahwasanya Islam ini menghukum wanita, ya, menutup-nutupi wanita sehingga mereka-mereka yang punya potensi yang besar tidak bisa berkarya dan sebagainya. Tidak. Justru syariat itu ada untuk melindungi antum sebagai seorang wanita. Terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan, bagaimana yang terbaiknya, kalau sekiranya ada tempat yang memang jauh dari jalanan, ya jauh dari jalanan. Kita sedang berbicara masalah ta'lim, ya, masalah belajar. Berbeda ketika kita memang ngobrol biasa atau cuman baca Quran biasa saja, maka itu lebih baik ya di kamar tertutup dan sebagainya. Tapi dalam proses belajar mengajar misalnya gimana? Ya, memang harus untuk menambah semangat atau menjelaskan setiap huruf-huruf yang diucapkan, maka lebih baik kalau memang ada tempat yang khusus, yang agak tertutup, yang agak jauh dari tepi jalan, maka itu lebih baik untuk dijadikan tempat untuk belajar. Dan juga kalau memang misalnya terdengar, ya, yang qadarullah terdengar juga, karena memang tidak ada tempat yang lain dan kita sedang proses belajar mengajar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang di luar kapasitasnya. Kalau memang kita untuk belajar dan sebagainya itu tidak masalah, selama yang dikeraskan suara tersebut bukan pada hal-hal yang selain dari belajar mengajar. Kalau huruf-huruf yang dijelaskan dan sebagainya, usahakan dengan bacaan-bacaan yang tegas. Jangan mendayu-dayu, ya, atau dan sebagainya. Jangan terlalu suaranya mungkin antum lebih paham. Artinya, ketika dalam belajar mengajar, tentu kita harus dengan bacaan yang tegas dan sebagainya. Kalaupun ada yang mendengarkan dari laki-laki dan sebagainya, maka insya Allah Taala antuna ketika sudah mengikuti seluruh syarat-syaratnya, tidak mendayu-dayu, memang dalam proses belajar mengajar, maka insya Allah Taala antuna akan aman. Dan orang-orang yang tetap terfitnah dengan suara tersebut, maka itu kembali pada diri mereka masing-masing. Allah Taala alam. Ini kiranya jawabannya. Ya, sekali lagi kalau ada tempat yang memang lebih dari itu suara lembut, kadang suara keras itu bisa juga mendayu-dayu, ya. Ini perlu diperhatikan oleh setiap para akhwat. Wallahu taala. Alhamdulillah, jazakallah khairan atas jawaban dari Ustadz tadi. Selanjutnya kami persilakan kepada ummahat lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan ibu-ibu yang ingin melakukan pertanyaan masuk. Dari ruang chat sepertinya tidak ada pertanyaan. Silakan ibu-ibu. Baik Ustadz, ini ada baru masuk pertanyaan dari ruang chat. Ya, silakan. Bismillah. Ustadz, seandainya tiba-tiba ada rasa di dalam diri seseorang ria, merasa dirinya paling baik, itu kan datangnya dari godaan setan. Gimana sebaiknya sikap kita untuk menghindari sikap seperti itu? Nah, Ustadz. Alhamdulillah. Syaitan itu akan tetap berusaha bagaimanapun. Dia akan senantiasa membisikkan. Kalau tidak bisa menjatuhkan seorang dalam maksiat, dia akan berusaha dari jalan lain. Dari jalan ujub, dari jalan ria, merasa hebat dibandingkan yang lain. Dia akan tetap berusaha. Maka, kalau pertanyaannya adalah bagaimana menghindari itu semua sehingga tidak terjangkit itu semua, maka mustahil. Karena syaitan, dan begitulah kadratnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk syaitan demikian untuk menguji kita sebagaimana kuatnya kita bertahan. Yang bisa kita lakukan adalah ketika perasaan-perasaan itu muncul, segera tepis.
muncul mulai rasa ujub, rasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Sadarkan diri bahwa semua nikmat yang dirasakan, semua kebaikan yang kita lakukan datangnya dari Allah, bukan dari diri kita. Jadi apa yang harus dibanggakan? Kehebatan ilmu kita, kecerdasan kita, kehebatan kita berretorika datangnya dari Allah. Kalau dia cuma hadiah, kalau dia cuma hadiah, cuma hibah, apa yang harus dibanggakan? Yang penting ketika kita mulai merasakan bisikan-bisikan tersebut, oh saya lebih hebat, saya lebih baik, saya lebih ini, sadar diri saja. Anda siapa? Kita siapa? Sehingga bisa berbangga di hadapan saudara-saudari kita. Siapa? Ibadah ini apakah kita tampak zahir ini orang, zahir saudara-saudari kita ini akan sama dengan apa yang tersembunyi dari diri mereka? Bisa jadi ada amalan yang besar mereka lakukan, akan tapi mereka tidak menampakkannya, mereka benar-benar menjaga amalan tersebut. Tapi kita tidak tahu. Ini yang dikatakan oleh Hasan al-Basri. Tawadhu itu adalah ketika engkau keluar dari rumahmu, ketika engkau bertemu dengan seorang tua, mengatakan, sabaqani fil imani wal amal. Ini orang tua, dia lebih dahulu dibandingkanku. Dari segi iman, dari segi amalan, tentu dia akan lebih banyak. Imannya akan lebih kuat karena dia sudah lama beriman, dia sudah lama beramal. Dan ketika engkau bertemu dengan orang yang masih kecil, anak kecil yang di bawah umurmu, di bawahmu, engkau katakan, aku lebih dahulu melakukan hal-hal buruk, melaksanakan kemaksiatan, dan dia masih, waktu dia masih sedikit untuk melakukan hal kemaksiatan. Ini tawadhu, ini diajarkan para salaf kita. Kita tidak bisa mencegah serta-merta karena bisikan syaitan itu pasti akan datang. Ketika sholat, ketika kita belajar, kita terus meningkat level demi level, kita naik mustawa demi mustawa. Oh, saya lebih bagus. Oh, saya lebih baik dari fulana. Dia fulana itu sering gaib, sering tidak hadir. Siapa yang kasih kemudahan? Allah. Orang-orang yang ujub kepada dirinya, orang-orang yang kemudian sombong di atas orang lain, rata-rata alasannya satu. Karena dia tidak tahu dan tidak sadar bahwasanya segala nikmat dan kemudian tersebut datangnya dari Allah. Ini harus antuna dan kita semua hadirkan. Ketika hati itu mulai ujub, wah saya lebih hebat nih, saya lebih bagus nih, sadar diri, kita hamba, semua kemudahan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena kemudahan Allah, tidak mungkin antuna duduk di halaqah. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin antuna salat malam, saum, puasa. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin antuna berzikir di satu tempat dengan tempat yang lainnya. Tidak mungkin antuna duduk majelis ilmu. Percayalah. Jadi itu apa sombong? Apa yang disombongkan? Ini cuma hadiah, hibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa bangga-bangga dengan hibah? Oh, ini hadiah, ini bangga-bangga. Buat apa? Praktekkan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullah tadi. Jangan sampai melihat adanya jasa kita di dalam orang lain. Kalau bukan karena saya, ini tidak mungkin terjadi. Kalau bukan karena saya yang ajak dia ke majelis, mungkin dia tidak akan majelis. Akhwati. Siapa yang memudahkan antuna sehingga bisa mengajak dia? Allah. Maka jangan bangga. Jangan sombong. Dengan semua pencapaian yang ada pada diri antuna hari ini. Apapun itu. Harta, ilmu, dan yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yu'izzu man yasha, mengangkat derajat orang yang ia kehendaki, wa yudhillu man yasha, dan juga akan merendahkan, menghinakan siapapun yang ia inginkan. Dan ingat, hati ada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bolak-balikkan tuh hati. Antuna sekarang berada di puncak kejayaan, ilmu yang luar biasa, teman-teman yang salih dan salihah. Kalau sombong, tidak tahu diri, semudah itu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalikkan keadaan. Itu yang harus kita yakini.
Ketika datang perasaan ujub, hadirkan perasaan itu tadi. Ini dari Allah. Kalau saja saya sombong, Allah bisa langsung balikkan keadaan. Semoga hal ini bisa menjadi hentakan untuk diri kita sendiri. Membicara khususnya, menjaga kita dari segala bentuk ujub, ria, sombong, sehingga menghancurkan amalan-amalan kita. Nasallahu alaihi wasallam. Kami rasa cukup pertemuan kita pada petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh keberkahan, pertemuan yang menghadirkan kebajikan setelahnya. Catat ilmu-ilmu yang sudah antum pelajari, ulangi apa-apa yang sudah antum ketahui, dan hafalkan apa yang antum harus pahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada ilmu yang sudah kita pelajari. Jazakumullahu khairan. Terima kasih pada seluruh ummahat, akhwat, dan sebagainya yang sudah mau hadir di petang Kamis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada antum. Jazakumullahu khairan. Kami juga berterima kasih kepada siapapun punya andil dalam terselenggaranya kegiatan rutin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam An-Nawawi, merahmati guru-guru kita yang sudah wafat dan menjaga mereka masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa pembicara, orang tuanya, guru-gurunya, keluarganya, anak dan istrinya, dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara-negara kaum muslimin ya dari segala macam bentuk perusak dan orang-orang yang memiliki niat-niat buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu kita miliki. Jazakumullahu khairan. Terima kasih, dan kami izin undur diri. Sebelum kami menutup materi ini, kami ingatkan bahwa apa yang sedang dan selesai kita lakukan ini adalah sebuah ibadah, dan mintalah pengkabulan ibadah tersebut. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.